Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Masih tetap semangat ya Ananda untuk pertemuan kedua pembelajaran jarak jauh. Baiklah Ananda semuanya, ibu akan menyampaikan materi tentang kerajinan bahan serat dan tekstil. Jenis alat dan kegunaannya. Alat utamanya adalah yang pertama, mesin jahit berfungsi untuk menjahit tekstil. Yang kedua, alat-alat menjahit berfungsi untuk membantu dalam proses menjahit. Yang ketiga, gunting berfungsi untuk memotong kain atau pola yang dibuat. Yang keempat, pita ukur berfungsi untuk mengukur sesuai dengan ukuran. Yang kelima, papan landasan berfungsi untuk membantu proses menjahit. Kemudian kita lanjutkan lagi, alat pendukungnya adalah yang pertama, mata itik berfungsi untuk membuat lubang pada tekstil. Yang kedua, lem berfungsi untuk merapikan tepi jahit. Yang ketiga, lilin bakar berfungsi untuk merapikan tepi jahit. Yang keempat, pemindahan berfungsi untuk mengunci kain yang akan disulam atau dijahit. Yang terakhir, jarum T berfungsi sebagai alat bantu jahit. Selanjutnya B, teknik dan langkah-langkah pembuatan. Teknik tenun, langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, menyiapkan benang lungsin. Yang kedua, memasang benang lungsin. Yang ketiga, menyiapkan benang. Yang keempat, memasukkan benang ke antar benang-benang lungsin. Kemudian kita lanjutkan lagi teknik pewarnaan. Langkah-langkah pewarnaan adalah yang pertama, buat sketsa motif batik. Yang kedua, siapkan alat membatik. Yang ketiga, panaskan malam sampai 60 derajat Celcius. Yang keempat, gunakan canting untuk membatik. Yang kelima, celup kain batik. Yang terakhir, lepaskan malam dengan cara kain direbus pada air mendidih. Kemudian kita lanjutkan lagi teknik membuat kerajinan tekstil. Langkah-langkah pembuatan adalah yang pertama, menambah pola. Yang kedua, memotong gambaran pola. Yang ketiga, sambungkan bahan dengan teknik jahit atau penempelan. Kemudian kita lanjutkan lagi teknik dekorasi. Langkah-langkah pewarnaan adalah yang pertama, siapkan kain. Yang kedua, membuat pola. Yang ketiga, ciplak pada kertas minyak dengan menggunakan spidol. Yang keempat, ciplak ke atas kain dengan menggunakan kertas karbon. Yang kelima, siapkan kain pada gelang ram atau pemindangan. Yang terakhir, siap untuk disulam atau dibordir. C. Teknik penyajian karya kerajinan terbagi 3 bahagian. Yang pertama, teknik penyajian kemasan kertas. Keuntungan adalah fleksibilitasnya. Yang kerugiannya adalah tidak tahan terhadap air. Yang kedua, teknik penyajian kemasan kayu. Keuntungannya adalah kokoh. Kerugiannya adalah semakin menipis ketersediaan kayu. Yang ketiga, teknik penyajian kemasan plastik. Keuntungannya adalah transparan dan tahan air. Kerugiannya adalah sampah yang sulit terurai. D. Pembuatan rancangan produk kerajinan. Pembuatan gantungan kunci dari kain planner terbagi 2 bahagian. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, buat pola. Yang pertama, alat dan bahan. Contohnya gunting, jarum jahit, gantungan kunci, lem, pola flanel bintang, kain flanel, benang sulam hitam, benang jahit, dakron, monte hitam, dan sebagainya. Yang kedua,
buat pola. A. Ambil pola bintang dan kain flanel. B. Simpan pola di atas kain flanel, kemudian tusuk jarum. Yang ketiga, gunting kain sesuai pola. Yang terakhir, lepaskan pola dari jarum. Pembuatan gantungan kunci dari kain flanel terbagi 4 bahagian. Yang pertama, tambahkan aksesoris. Yang kedua, jahit kedua bagian. Yang ketiga, masukkan dakron. Yang keempat, kemasan kerajinan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah buat lingkaran mata. Yang kedua, tempelkan mata pada suatu bintang flanel. Yang ketiga, jahit monte hitam. Yang keempat, buat ekspresi senyum. Yang kelima, ambil bahagian depan dan belakang. Yang keenam, masukkan gantung kunci, jahit hingga kuat. Yang terakhir, jahit semua pinggiran bintang dan sisakan sedikit untuk masukkan dakron. Sekian dari Ibu penyampaian materi pembelajaran pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.